Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu ceria, selalu bahagia, insya Allah masuk surga, dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia seringkali digelari dengan makhluk sosial. Tentu sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri. Harus berinteraksi, harus berhubungan satu dengan yang lainnya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, kita butuh orang lain. Bahkan rezeki yang sampai kepada kita itu lewat mata rantai yang sangat panjang, lewat interaksi yang disebut dalam bahasa agama dengan silaturrahim. Jadi silaturrahim itu sebagai saluran pipa untuk rezeki. Makanya jika ingin dimudahkan rezeki, jalin ini silaturrahim. Tapi dalam realita kehidupan sosial, kadang-kadang dalam berinteraksi kita dikecewakan, kita dijengkelkan, kita dirugikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hingga akhirnya sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi. Apa itu? Putusnya silaturahim. Padahal putus silaturahim itu tidak kita inginkan. Itulah sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan, la taqata'u, jangan memutus hubungan. Satu, wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jadi kalau ketemu saling membelakangi, tidak bertegur sapa. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Membenci satu dengan yang lainnya itu menjadi pemantik juga. Terus wala tahasadu, jangan saling menghasut. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Itu nasihatnya Rasulullah. Jadi jangan memutus hubungan, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, jangan saling menghasut. Maka jadilah kita hamba Allah yang bersaudara satu dengan yang lainnya. Wala tahillu li muslim ayyahjura akhahu fauqa thalathin. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim memboikot saudaranya, memutus hubungan silaturahim lebih daripada 3 hari. Jadi kalau hari ini contohnya hari Rabu, Kamis, Jumat, maka sebelum maghrib harus sudah tersambung kembali. Karena dihalalkan putus silaturahim itu durasinya cuma 3 hari. Nah, dan kita sebagai seorang mukmin itu harus memahami, apalagi sesama muslim, ayat yang senantiasa populer diperdengarkan meskipun begitu sulit berat terwujud dalam realita kehidupan, tapi tetap kita usahakan. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka perbaikilah di antara saudaramu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boikot itu nggak boleh. Putus silaturahim itu paling lama 3 hari. Faman hajara fauqa thalathin famatu wa dakhalan nar. Barang siapa yang memboikot saudaranya, memutus silaturahim, kemudian mati, masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Di hadis yang lainnya, man hajara akhahu sanatan fahuwa
kasafki damihi. Barang siapa memboikot saudaranya 1 tahun, putus hubungan 1 tahun, maka itu disamakan dengan menumpahkan darah. Artinya melakukan pembunuhan. Itu begitu beratnya seseorang itu ketika memutus silaturahim. Jadi putus silaturahim, boikot dihalalkan hanya 3 hari. 3 lebih daripada itu tidak boleh. Kalau sementara putus silaturahim, itu teks hadisnya meninggal dunia, maka dakhalan nar, masuk neraka. Nah, apalagi kalau 1 tahun disamakan dengan menumpahkan darah, padahal tidak pernah menumpahkan darah. Maka berhati-hatilah memutuskan silaturahim. Penyebab putus silaturahim itu dalam kehidupan sosial kita beragam macamnya. Ada yang disebabkan karena yang paling banyak itu utang piutang. Ini yang menjadi penyebab orang bisa putus silaturahim, bahkan sampai ke pengadilan. Makanya kepada orang-orang beriman di Quran Suratul Baqarah ayat 282, ketika kita bertransaksi dengan cara tidak tunai, dengan utang atau piutang, maka perintah Allah adalah faktubuhu, tulislah, catatlah. Meskipun dalam etika budaya kita kok nggak enak sama saudara, ngutang harus ditulis berapa apa semuanya. Tapi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ditulis tanggal 1, bulannya dan tahunnya. Jangan sampai bulan 1 bulannya ditulis, tahunnya tidak. Nanti akhirnya ini maksud saya tahun 2050, kan cilaka kalau seperti itu. Nah, maka dari itu ditulislah, karena seringkali utang piutang yang tidak jelas dan tidak tertulis itu seringkali menjadi penyebab orang putus silaturahim. Meskipun orang bisa berpijak, tapi sedikit orang yang membebaskan utang kepada saudaranya dan lain sebagainya, memaafkan, itu sulit, apalagi kalau utangnya banyak. Itu. Yang kedua, ini kadang-kadang juga seringkali menjadi penyebab putusnya silaturahim, yaitu persoalan warisan. Karena warisan mungkin dibagi dengan cara yang tidak adil, dengan hukum apa yang tidak disepakati bersama. Kita akan menggunakan hukum waris Islam, hukum waris KUHP, atau hukum waris adat. Ini tidak ada kesepakatan, terus akhirnya menjadi jarak, putus silaturahim. Persoalannya apa? Persoalannya harta. Oleh karena itu harus kita ingat, seberapapun besarnya harta ini, tetap di mata Allah itu adalah ada hitung-hitungannya yang jelas. Maka sebagai seorang mukmin, kita harus tentu tunduk patuh terhadap apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi disebabkan karena warisan. Dan bahkan sampai ke pengadilan, itu antara kakak, adik, bahkan ada juga di berita-berita itu, seorang ibu digugat anaknya, sampai seperti itu. Persoalannya apa? Persoalannya adalah warisan. Bisa juga putus silaturahim disebabkan karena kesombongan. Kesombongan ini seringkali juga disebabkan karena pangkat, karena harta, karena popularitas, karena kebangsawan, atau apa saja. Karena ilmu juga bisa, karena skill profesionalitas yang dia miliki juga bisa. Sehingga munculnya kesombongan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan, putus silaturahim. Makanya di Quran Surah Muhammad ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard." Apakah kelak bila kamu berkuasa, ini kekuasaan yang dibicarakan, kamu akan kembali kepada kebiasaanmu merusak bumi. Merusak bumi dalam bentuk apa? Wa tuqatti'u arhamakum, yaitu memutuskan silaturahim kekeluargaan. Jadi bisa disebabkan putus silaturahim karena kesombongan. Ya, jadi menjaga jarak dan sebagainya sehingga putus silaturahim. Ada juga putus silaturahim itu disebabkan karena perbedaan pandangan. Pilihan politik yang tidak sama, putus silaturahim itu banyak di era sekarang ini. Sampai sekarang belum move on. Pilihan pilkada, yang satu pilih A, yang satu pilih B, padahal berhadap-hadapan rumah. Akhirnya nggak bertegur sapa. Itu persoalan yang sebenarnya remeh-temeh di mata Allah. Tidak layak menjadikan kita putus silaturahim. Ada juga di samping pandangan politik adalah pandangan agama. Nah, di situ taruhnya 8, di sini 20. Kita beda kita. Ini juga bukan alasan. Karena itu adalah persoalan furu'iyah. Persoalan yang tidak layak menjadikan kita putus silaturahim.
ingat halalnya 3 hari. Jika 1 tahun, itu setara dengan menumpahkan darah putus silaturahim itu. Ini perlunya kita merajut silaturahim. Kalau saya pribadi ketika dirindukan ada sahabat yang memutuskan silaturahim dan ternyata itu persoalan dunia, ya sudah kita halalkan saja. Oleh karena itu para jamaah dimanapun berada, apapun yang terjadi dalam hidup ini, sambunglah silaturahim. Karena silaturahim itu memudahkan rezeki dan bisa memanjangkan umur kita. Silaturahim adalah jalan terbaik untuk mendapatkan rezeki yang termudah. Mudah-mudahan ini memberi manfaat kepada kita semuanya. Mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.